Kira-kira kemana ya? Aku sudah lebih dari 2 jam keliling-keliling kota. Tiap taman aku samperin tapi nggak ada. Jangan-jangan di kafe yang kemarin. Coba ke kafe yang kemarin, kali aja gue bisa menemukan dia. Dan akhirnya Shirley pun memacu kendaraannya menuju ke kafe, yang mana kafe tersebut adalah tempat pertama menemukan Ronnie. Setelah Shirley sampai ke kafe, Shirley pun memarkirkan mobilnya dan ia pun bergegas turun dari mobilnya. Setelah itu dia mencari ke setiap pelosok pinggir-pinggir kafe. Tapi ternyata sosok pemuda tersebut di situ pun tidak ditemukannya. Akhirnya Shirley kembali ke mobil dan pergi dari kafe itu sambil membawa hati yang gelisah. Aneh, di mana dia ya? Aku sudah kesana kemari, tidak juga menemukan dia. Di taman-taman juga nggak ada. Lebih baik aku pulang dulu sekarang. Nanti sore atau besok aku akan mencari lagi. Dan akhirnya Shirley pun kembali dengan membawa hati yang gelisah karena tidak menemukan pemuda tersebut. Sementara Ronnie yang sedang berjalan di bawah terik matahari, dia sudah sampai di pasar, yaitu tepatnya di pasar Minggu. Dan Ronnie pun duduk di pinggir pasar sambil melihat orang yang kesana kemari. Apa aku harus jadi tukang panggul di sini ya? Ya, sekedar hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Iya, sepertinya aku harus jadi kuli panggul di sini, kata Ronnie sambil mengipas-ipasin dadanya pakai telapak tangan. Dan matanya ngelihat ke arah nenek-nenek di pinggir jalan yang mau menyeberang jalanan. Nenek-nenek tersebut tampak kesusahan karena saking banyaknya kendaraan yang hilir mudik ke sana kemari. Dan akhirnya Ronnie pun bergegas lari untuk membantu sang nenek menyeberang jalan. Setelah sampai, Ronnie pun berkata pada nenek-nenek, "Nek, mau nyebrang?" "Iya, nenek mau nyebrang, tapi susah banget." Ya sudah, pegang tangan aku." "Iya nak, makasih." Dan si nenek pun memegangi tangan Ronnie, dan Ronnie pun pelan-pelan memopoh nenek-nenek tersebut untuk menyeberang jalan raya. Dan setelah keduanya sampai di seberang jalan, sang nenek pun berterima kasih kepada Ronnie. "Nak, nenek makasih banyak ya." Gak apa-apa, Nek. Itu udah menjadi kewajiban saya. Kamu baik sekali nak. Siapa namamu? Aku Ronnie, Nek. Iya, nak Roni. Iya, Nek. Kenapa? Mau nggak kalau disuruh sama nenek? Tentu mau, Nek. Nenek mau nyuruh apa sama aku?
Nenek lupa beli buah-buahan. Nanti kalau misalkan sudah beli buah-buahan, ini dikasih alamat ya. Langsung anterin ke rumah nenek. Nggak jauh kok dari sini. Oh, iya, Nek. Setelah itu, sang nenek memberikan sejumlah uang untuk dibelikan buah-buahan dan juga alamat rumah nenek tersebut. Setelah itu, si nenek pesan taksi, sementara Roni pergi ke pasar untuk mencari buah-buahan yang dibutuhkan tadi. Dan setelah buah-buahan yang dibutuhkan telah didapat, Roni pun bergegas untuk pergi dari pasar tersebut menuju ke rumah nenek setelah terlebih dahulu melihat alamat yang diberikannya. Dan Roni pun berdiri di pinggir jalan untuk mencari tumpangan. Tak lama kemudian datanglah sebuah angkot. Roni pun menyetopnya dan masuk untuk pergi ke alamat tujuan tersebut. Tak lama di jalannya, karena posisi jalanan saat itu sedang lengang, Roni sudah sampai ke tempat tujuan atas bantuan sopir dan berhenti di depan rumah yang cukup megah. Di sini nih, ini alamat Ibu Maryam. Oh, di sini ya Pak? Iya, di sini alamat Ibu Maryam. Semua orang juga tahu, tanya aja. Makasih Pak ya. Oh iya, sama-sama. Dan setelah itu Roni pun bergegas keluar dari angkot dan membayar ongkos sesuai tarifnya. Setelah angkot pergi, Roni pun berdiri di depan rumah yang cukup megah tersebut sambil sesekali melihat alamat yang diberikan nenek itu. Dan Roni pun melihat nomor yang ada di rumah itu ternyata sesuai dengan alamat yang ada di tulisan tersebut. Dan dia mendekati terus menanyakan kepada satpam, maaf Pak, permisi. Iya Dek, ada apa? Apa betul ininya rumahnya Ibu Maryam? Oh iya Dek, betul. Ini rumahnya Ibu Maryam. Ada maksud apa ya Pak? Ya Dek, ini Pak, saya mau nganterin ini pesanan Ibu Maryam. Oh ya, tunggu sebentar ya Dek ya. Tunggu. Dan satpam pun suruh menunggu Roni. Dia masuk ke dalam. Tak lama kemudian satpam pun balik dan langsung mendekati Roni. Dek, kata Ibu Maryam, Adek masuk aja katanya. Oh iya Pak. Iya masuk aja, nggak apa-apa, masuk. Permisi Pak. Iya. Dan akhirnya Roni pun masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah ada di depan pintu, Bu Maryam langsung bicara dari dalam. Nah Roni, masuk aja nak. Pintunya nggak dikunci. Ayo masuk. Iya Nek, makasih. Setelah itu Roni mendorong pintu dan masuk. Setelah Roni masuk, terlihat Ibu Maryam sedang duduk santai dan menatap ke Roni. Ini Bu, buah-buahannya sudah saya beli. Dan Roni pun menyodorkan buah-buahan yang sudah dibelinya. Iya, ya sudah, taruh aja di situ. Iya Bu. Dan Roni menyimpan buah-buahan di bawah meja. Nah Roni, duduk dulu. Tapi apa? Ya, udah duduk. Saya kotor Bu.
Nggak apa-apa. Duduk aja. kata si nenek. Dan akhirnya Roni pun duduk di kursi yang memang bersih dan putih. Nak Roni, kamu baik sekali, nak. Biasa aja, Nek. Oh iya, Nek. Ini kembaliannya. Kembaliannya. Ya, udah. Masukin saku aja. Buat Roni aja. Nek, nggak usah. Gak apa-apa. Dan akhirnya Roni pun nggak bisa gimana-gimana. Uang tersebut dimasukin lagi ke saku bajunya. Nek, makasih banyak ya. Nenek udah baik sekali. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, kamu tinggal di mana, nak? Roni tidak buru-buru menjawab. Dia malah menundukkan kepalanya. Kenapa? Kenapa menunduk kepala? Aku tidak punya tempat tinggal, Nek. Setelah om dan tanteku meninggal, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Memangnya Om Naroni tidak punya rumah? Om dan tante kebetulan dia ngontrak rumah. Jadi pas meninggal, rumahnya itu dikembalikan kepada yang punya. Oh, begitu ya. Dan nenek pun terdiam sementara. Terus, Naroni kerjanya di mana? Kebetulan sampai saat ini aku belum kerja, Nek. Ya udah, nggak apa-apa. Naroni, kalau misalkan Naroni tinggal di sini sama nenek, Naroni mau apa enggak? Nek, gimana ya, Nek? Ya udah, tinggal jawab. Naroni mau apa enggak? Kebetulan nenek nggak punya siapa-siapa. Anak nenek udah 25 tahun juga nggak pulang-pulang. Nggak tahu kemana. Nenek jadi sedih. Mau ya? Kalau nenek tidak keberatan. Nenek sama sekali tidak keberatan, nak. Dan akhirnya Roni pun menyetujuinya untuk tinggal di rumah nenek tersebut. Sementara Shirley yang hari demi hari sangat merasa bersalah terhadap pemuda tersebut atau Roni. Dia pun selalu mencari keberadaan Roni. Namun sampai saat itu Roni belum kunjung ketemu sama Shirley. Sementara ibunda Shirley yang selalu memperhatikan tingkah laku anaknya yang aneh dan melihat perubahan pada sikap Shirley menjadi aneh. Dan akhirnya ibunda Shirley menanyakan kepada Shirley. Shirley, belakangan ini kamu kok ibu perhatikan, kamu tuh bersikapnya aneh sekali. Memangnya ada apa, nak? Shirley pun tidak menjawab. Shirley, kenapa? Ada apa sama kamu? Shirley pun tidak menjawab dan hanya menoleh sebentar pada ibunya. Shirley,
Ibu nanya, kamu itu kenapa? Ibunya semakin cemas melihat sikap dan perubahan Sherly yang akhir-akhir ini kebanyakan diam dan selalu melamun. Sherly, apa sih yang dipikirkan sama kamu, nak? Bicara sama ibu. Jangan bikin khawatir ibu loh. Sherly akhirnya menjawab. Ma, Sherly nggak apa-apa, Ma. Lah, nggak apa-apa. Tapi kelihatannya kamu kayak gitu. Apa kamu sakit? Sherly cuma menggelengkan kepalanya. Sherly, ibu sangat khawatir sekali sama kamu. Sebaiknya kamu bicara sama ibu, ada apa? Hah? Sherly akhirnya menangis. Ma, akhir-akhir ini Sherly merasa berdosa sama orang tersebut. Orang yang mana? Itu mah yang waktu itu kesini. Ya ampun, Sherly. Yang gembel itu. Mama jangan gitu. Walaupun gitu, dia tuh orangnya baik, Ma. Sherly, kamu tuh gak usah mikir orang-orang semacam itu. Ya, buat apa kamu mikirin orang kayak gitu? Mama sama Papa sama aja, kata Sherly sambil dia berlari meninggalkan ibunya masuk ke dalam kamar.